Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Shalom. Bapak ibu saudara, tepat di hari ini tanggal 31 Oktober tahun 2021, GPI atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat memasuki usia yang ke-73 tahun. Jadi beda setahun dengan Opa Ronia. Kalau Opa 72, GPIP 73 tahun. Nah, kalau GPIP digambarkan seperti manusia, mungkin buahnya seperti Opa Roni. Dan itu merupakan berkat kasih karunia Tuhan, bahwa kalau GPI bisa hadir selama 73 tahun, bukan karena kuat dan hebatnya para pelayan Tuhan yang ada di GPIP, bahkan bukan juga karena kehebatan dari warga jemaat GPIP dimanapun berada. Tapi kita mau melihat bahwa kalau para GPIP ini bisa bertahan sampai di usia 73 tahun saat ini, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kasih karunia Tuhan, itu berbicara tentang pemberian Allah, pemberian cuma-cuma, bukan karena ada campur tangan manusia di dalamnya, tetapi karena pekerjaan Allah. Dan di hari ini juga Bapak Ibu Saudara, selain kita memperingati HUT GPIB yang ke-73, hari ini juga merupakan hari bersejarah, karena kita juga diingatkan bahwa tepat di tanggal 31 Oktober itu merupakan hari reformasi bagi gereja Protestan yang ada di seluruh dunia. Kita ingat di mana pertama kali Martin Luther memprotes. Dulu cuma ada satu aliran agama, ya, kalau di Kristen yaitu Kristen Katolik. Tetapi dalam perjalanan gereja Tuhan Katolik memiliki aturan-aturan atau ada dalil-dalil yang tidak sesuai dengan iman Kristen, yang mau berfokus pada kasih karunia Tuhan. Karena itu Martin Luther hadir sebagai bapak reformasi. Dan hari ini kita peringati tepat 405 tahun gereja Protestan hadir sejak adanya penjualan surat penghapusan dosa. Jadi kalau dulu agama Katolik mengatakan bahwa kita bisa selamat dari dosa kita kalau kita punya surat yang mengatakan bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan. Nah, hal inilah yang diprotes oleh Martin Luther karena tidak sesuai dengan iman Kristen. Kalau tadi dikatakan bahwa kita selamat hanya karena kasih karunia Tuhan, jadi kalau ada unsur bahwa surat penghapusan dosa itu turut mengambil andil menentukan kita selamat atau tidak, berarti Tuhan tidak ada apa-apanya karena manusia terlibat di dalamnya. Itulah sebabnya Martin Luther mereformasi bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena melakukan kebaikan, bukan karena membeli surat penghapusan dosa ataupun hidup benar sesuai dengan apa kata kita, tapi kita mau melakukan apa kehendak Tuhan. Nah, itulah salah satu sejarah yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita merayakan HUT GPIB, maka kita juga harus lihat bahwa bagaimana gereja Protestan ini hadir sebagai bagian dari reformasi iman, bahwa iman kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi tidak jalan yang tepat, tetapi terus melekat, semakin mengenal siapa Allah yang menyelamatkan kita. Dan itulah kunci kita memahami bagaimana kita bisa memaknai diri sebagai gereja yang adalah orangnya. Jadi bukan gereja sebagai gedung, tetapi gereja yang adalah orangnya, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang yang ajaib. Dan gereja itu adalah Bapak
kita yang terbuka. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam persidangan sinode ke-21 yang sudah terlaksana dari tanggal 26 dan nanti terakhir hari ini tanggal 31, di mana akan dilaksanakan ibadah syukur HUT GPIB secara virtual, dan juga fungsiaris majelis sinode yang terpilih akan dilantik dalam ibadah nanti. Dan kita bersyukur bahwa dalam persidangan kemarin yang PS ke-21 telah terpilih fungsionaris majelis sinode, supaya Bapak Ibu Saudara kenal siapa-siapa itu. Mulai ditampilkan kalian, ada incumbent dan juga ada wajah-wajah baru yang menduduki fungsionaris majelis sinode untuk masa bakti 2020 sampai 2025. Kalau ketua umumnya mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena beliau bersyukur terpilih lagi untuk 5 tahun ke depan. Jadi ketua umumnya Pendeta Paulus Kadiso Rumambi, ketua 1 juga masih Pendeta Martin Lepabesi, ketua 2-nya ini yang baru ya, Pendeta Manuel Rainto, ketua 3 juga masih incumbent Pendeta Susi Rumesa, ketua 4 Penatua Shirley Van Houten juga baru, tetapi beliau dulunya di BPPJ, tetapi sekarang dipercayakan menjadi ketua 4 majelis sinode. Lalu ketua 5-nya Penatua Robinson Wekes, dan sekretaris umum Pendeta Eli Debel. Lalu sekretaris satunya juga baru Pendeta Roberto Wage, dan sekretaris ketua Penatua Ivan Lampu juga baru. Bendaharanya masih tetap Penatua Eli Swidul, dan bendahara 1 baru Penatua Victor Pangkarego. Jadi ini 11 susunan fungsionaris majelis sinode terpilih untuk masa bakti 2020 sampai 2020. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan terpilihnya para pejabat di GPIB, pasti kita memiliki harapan sebagai warga jemaat dimanapun berada, bahwa kiranya fungsionaris majelis sinode dapat menjadi gereja yang bersyukur dan memaknai diri, agar gereja di tingkat jemaat secara khusus di Gria Mulia semakin bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang berpusat pada Yesus Kristus. Dan itulah tema kita dalam ke-73 tahun dari majelis sinode, dikatakan bahwa jadi gereja yang bersyukur dan memaknai diri. Bersyukur juga hari ini dalam ke-73 saya bangga kepada jemaat Gria Mulia bahwa mereka benar-benar memaknai kehadiran mereka, bahwa tidak hanya datang duduk diam, tetapi semua mau terlibat dalam pelayanan. Kalau hari ini sesuai jadwal memang yang bisa mengisi puji-pujian itu dari PLKPA, tetapi tadi ada juga dari Maranatha, dari Solo, Paselo, sehingga P1 memutuskan hari ini dari PLKPP Semarang aja, karena mereka sudah meminta untuk ditampilkan, karena paduan suara virtual ini dihadirkan juga dalam persidangan sinode kemarin. Nah, karena itu saya bersyukur bahwa meskipun tidak bisa tampil nanti dalam puji-pujian karena sudah persiapan, tetapi biarlah itu kita mau memaknai syukur kita sebagai gereja, tidak hanya ketika kita mengambil bagian, tetapi dimanapun kita berada dalam hidup sehari-hari, kita mau bersyukur dan berakar bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lewat pertobatan yang kita lakukan, maka kita akan diberkati untuk berbuah dalam hidup rohani yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau ada yang bertanya kenapa kita harus bersyukur dan bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, karena kalau kita lihat dan mengamati perkembangan zaman saat ini,
dikatakan bahwa karena di zaman akhir ini gereja akan diperhadapkan pada, kalau saya catat ada 3 hal. Yang pertama, gereja akan diperhadapkan pada penganiayaan gereja, dan itu sudah banyak terbukti di mana agama-agama yang tidak seiman dengan kita banyak mengklaim bahwa kita ini kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kafir, atau kita seperti siapa kemarin NKC ya, di dakwa sebagai penghina atau penodaan agama. Meskipun dia sudah menerima Yesus, tetapi apa yang dia beritakan itu dia bandingkan dengan Al-Quran, agama sebelumnya. Tetapi ya, agama yang sebelumnya tidak bisa menerima kalau kebenaran firman Tuhan ini akan didengar dan disampaikan kepada sebuah bangsa. Nah, ini yang harus kita tanggung Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita sudah mengimani bahwa kita selamat hanya karena Yesus, tidak ada keselamatan di luar Yesus, maka apapun resikonya, apapun penderitaan yang kita alami karena hidup Yesus, tetaplah bersukacita, karena kita akan diberi kasih karunia untuk menanggung semua penderitaan yang kita alami karena Yesus. Tetapi kalau kita menderita karena perbuatan kita, maka itu salah kita sendiri. Tetapi kalau kita menderita karena nama Yesus, maka kita juga akan diberi kasih karunia untuk mampu menanggungnya. Itu yang pertama, bahwa kenapa kita harus bersyukur dan selalu berakar bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Karena akhir-akhir ini setiap kita akan diperhadapkan kepada penganiayaan yang bisa melemahkan iman kita, sehingga kita akan meninggalkan Yesus dan lebih percaya kepada ajaran yang baru. Yang kedua, gereja juga selain diperhadapkan dengan penganiayaan gereja, maka gereja juga diperhadapkan dengan kebejatan moral. Kalau kita lihat sekarang, justru banyak pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang justru moralnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dibandingkan orang-orang yang belum percaya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Saudara? Karena di antara kita orang Kristen ini tidak hanya pendetanya, diaken, penatua atau warga jemaatnya masih level percaya saja, sehingga iman itu tidak betul-betul melekat, tidak berakar. Sehingga bagaimana kalau tidak berakar, dia tidak bertumbuh dengan baik. Kita hanya rutin datang ibadah gereja, habis itu pulang dan tidak ingat lagi apa kata firman Tuhan. Dan itulah yang mau diteguhkan bagi kita, bahwa kenapa kita banyak masih hidup di dalam kebejatan moral, karena kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita datang gereja, tetapi kita juga tetap setia melakukan dosa yang menyakiti hati Allah, sehingga kita dijerumuskan oleh keinginan-keinginan kita, dan kita sulit lepas untuk mau hanya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, kebejatan moral itu tidak hanya ketika kita menduakan Tuhan, tetapi perselingkuhan rohani itu juga yang berbahaya, Bapak Saudara. Kalau perselingkuhan jasmani saja sangat menyakitkan bagi pasangan suami istri, lagi-lagi perselingkuhan rohani, kita mengatakan kita percaya Yesus, tetapi kita masih percaya keyakinan lain, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Kebejatan moral lainnya diperlihatkan lewat tindakan-tindakan orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Kalau sekarang ini banyak lagi viral yang marak LGBT, gay, homo, lesbian, dan penyimpangan seksual lainnya. Sehingga kalau kita tidak kuat di dalam iman kepada Yesus, gampang saja kita tergoda dan jatuh dengan tawaran dunia ini. Sehingga kita lebih memilih untuk menikmati kesenangan dunia daripada kita tetap setia di dalam iman kepada Yesus. Dan contoh-contoh itu banyak.
Soal kebijakan moral sudah disampaikan dalam Imamat. Kalau Bapak Ibu Alkitab, mari kita buka ya. Imamat pasal 18 ayat 1 hingga ayat 27. Di situ berbicara tentang kudusnya perkawinan. Apa-apa yang mau disampaikan bagi kita, hal-hal yang membuat moral kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dari ayat 1 sampai 27 itu di situ disampaikan bahwa, khususnya di ayat 6 saya mulai, siapapun di antara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, sebab akulah Tuhan yang memberikan perintah ini. Imamat 18 ayat 1 sampai 27, tetapi kita mulai di ayat 6 yang saya baca tadi ya. Lalu ayat 7 juga contoh-contoh kebajikan moral yang banyak kita lakukan dan alami di tengah jemaat ini, yaitu jangan singkapkan aurat istri ayahmu. Wow. Anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Jadi perbuatan-perbuatan moral yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini jangan kita anggap remeh, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau perselingkuhan rohani itu bisa terjadi dengan ya mulai dari kita sudah tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, sehingga kita lebih condong kepada hal-hal yang menyenangkan daging kita. Lalu ayat 9 bilang, jangan juga menyingkapkan aurat anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan. Ayat 13 katakan, jangan singkapkan aurat saudara perempuan ibu. Jadi di sini orang berhubungan ini bukan saja antara suami istri, tetapi juga laki-laki dengan istri ayahnya, istri saudara ayahnya, atau bahkan ada dengan saudara kandungnya sendiri. Lalu di ayat 15 dikatakan, jangan juga singkapkan aurat menantu perempuan. Nah, ini moral-moral yang tidak boleh ada di antara kita yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau bapak-bapak yang punya menantu cantik, ya tetap setia sama istri. Jangan melirik menantu, maka menginginkan dia juga. Itu salah satu hukum dalam 10 hukum. Lalu di ayat 5 ayat 17, jangan singkapkan aurat kerabatmu karena itulah perbuatan mesum. Ayat 19 katakan, jangan singkapkan aurat seorang perempuan pada waktu cemar kainnya. Artinya bahwa perempuan ini lagi haid atau datang bulan. Jadi perempuan-perempuan itu jangan dihampiri, karena itu melanggar kekudusan Tuhan. Lalu di ayat 20 dikatakan, janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dan berbuat dosa dengan dia. Ayat 22 ini yang penting ya. Janganlah kamu tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Dan ayat 23 bilang, janganlah kau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Kenapa kebijakan moral ini ada? Karena dikatakan di ayat 25, negeri itu telah menjadi najis, dan aku sini, aku Tuhan telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Nah, kalau kita melakukan kebijakan moral ini, maka kita juga akan dimuntahkan dari negeri ini. Mungkin memang belum saatnya, tetapi cepat atau lambat, kalau kita tidak bertobat kembali kepada kasih mula-mula, maka kita akan mengalami murka Tuhan. Lalu ayat 27 dari Imamat 18 ini bilang, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri ini sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan dari negeri itu. Ayat 29 berkata bahwa karena setiap orang yang melakukan
Jadi kenapa ini tidak boleh? Karena kalau kita melakukan kejahatan moral itu, kita akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa ini. Dan ayat 30 mengatakan, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajiban terhadap Tuhan, terhadap aku situ Tuhan. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya ini, karena akulah Tuhan Allahmu. Memang kita tidak bisa terhindar dari hal itu, karena juga orang sebelum kamu sudah melakukan hal itu, sehingga negeri ini tercemar oleh kebejatan moral itu. Tetapi kalau kita mau berpegang pada kewajiban kita kepada Tuhan, mau kembali kepada kasih mula-mula itu, maka kita akan diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain dua hal itu, yang ketiga, gereja diperhadapkan kepada penyesat atau nabi-nabi palsu. Nah, ini tantangan umat Kristen yang berat. Jadi jangan cepat percaya kepada hamba Tuhan atau pemberita-pemberita Injil yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi hidupnya tidak berbuahkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita disesatkan dengan pengajaran dan juga pemberitaan yang disampaikan. Karena itu ujilah segala roh di dalam Tuhan, kembali ke Alkitab. Kalau tidak ada yang tertulis di Alkitab, jangan percaya. Karena itu kenapa saya katakan rajin-rajin baca firman Tuhan, supaya kita tahu membedakan mana yang dari dunia dan mana yang dari Tuhan. Jadi 3 hal itu yang menjadi pergumulan kita semua umat Kristen selama kita hidup di dunia ini, bahwa hidup ini memang tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, pencobaan dan tantangan. Tapi kalau kita mau terus setia berpusat kepada iman kepada Yesus, maka meskipun kita lemah, mungkin kita pernah jatuh, kita akan bangkit kembali dan diperbaharui untuk menikmati berkat Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa yang sudah dekat, Bapak Ibu Saudara? Kata sudah dekat di sini menggambarkan bahwa sebab akan datang waktunya. Kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 3 khususnya bilang begini, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Apalagi sekarang di zaman semua serba digital, orang punya alasan bahwa tidak harus datang ke gereja karena saya juga bisa dengar khotbah lewat YouTube dan lainnya. Tetapi dikatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tapi syukur kita yang masih bisa hadir mendengar nasihat firman Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang sehat, bukan iman yang sakit, dan tidak membuka telinga kita kepada dongeng-dongeng dan memuaskan keinginan kita dengan hal-hal yang manis dan baik saja. Ayat 4 bilang, selain akan datang waktunya orang membuka telinganya pada ajaran sesat, mereka juga akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, kalau cuma gereja mulia ini sudah ada yang seperti ini, lebih senang dengar dongeng daripada dengar firman Tuhan. Nah, itu perlu dikoreksi kembali. Apakah kita benar-benar sudah berakar bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan? Nah, contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ternyata hal ini juga yang dijumpai oleh Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, di dalam bacaan kita dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 tadi. Secara khusus dikatakan bahwa salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia, yaitu jemaat Efesus, Rasul Yohanes mengingatkan jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka harus tetap kembali kepada kasih mula-mula. Awalnya Yohanes menguji jemaat Efesus ini, dikatakan bahwa kalau baca kita ayat 1
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi Yohanes memuji mereka bahwa mereka sudah tekun di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Dan Yohanes juga tahu pekerjaan baik apa, jerih payah apa, ketekunan apa yang sudah dilakukan jemaat Efesus, sehingga Yohanes memujinya. Tetapi Yohanes juga mencela persekutuan dan iman jemaat Efesus ini. Kalau kita baca ayat 4 bacaan kita, dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, kalau orang sulit bertobat di dalam hidup ini, berarti bisa dikatakan bahwa orang itu sudah jatuh terlalu dalam dosanya, sehingga sulit bangkit dan menerima kebenaran firman. Nah, karena itu Rasul Yohanes menyerukan pertobatan kepada jemaat Efesus dan kepada kita semua. Di ayat 5b dikatakan bahwa bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sebab kalau tidak bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula itu, kalau jemaat Efesus dan kita jemaat yang ada di sini masih menolak firman dan meninggalkan kasih mula-mula itu, maka kita akan jatuh lebih dalam dosa dan keinginan daging ini, sehingga Tuhan tidak akan mendengarkan seruan kita ketika kita membutuhkan pertolongannya. Karena seperti dibilang tadi, kita akan dimuntahkan, dihanguskan dari muka bumi ini karena kejahatan kita. Seperti Sodom dan Gomora, dia terkenal dengan kejahatannya. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena firman Tuhan katakan kejahatan mereka telah sampai kepada Allah, sehingga kasih karunia Allah tidak bisa ditahan lagi untuk diberikan kepada manusia, tetapi Tuhan murka dan menghukum mereka dengan kehancuran. Nah, pasti kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tetaplah setia seperti jemaat Efesus yang dipuji-puji oleh Yohanes, bahwa jemaat Efesus telah menunjukkan jerih payah dan ketekunan dalam kehidupan umat Kristen. Lalu jemaat Efesus juga tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya bahwa kalau lihat yang salah, lihat orang yang melakukan kejahatan langsung ditegur. Bagus itu. Tetapi perlu juga kita berhati-hati menjaga diri kita agar kita juga tidak jatuh melakukan dosa itu. Lalu jemaat Efesus juga menolak pengajar-pengajar palsu, tetapi karena mereka melakukan kebejatan moral, sehingga mereka telah jatuh dan terlalu dalam keinginan-keinginan dunia hawa nafsu ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 hingga ayat 6 di situ Yohanes mengungkapkan teguran terhadap jemaat Efesus. Oleh karena perilaku mereka yang sudah baik itu menjadi luntur. Kenapa bisa luntur? Perilaku yang baik tadi yang sudah terjadi lelah, sudah terpuruk. Karena itu tadi, mereka lebih senang membuka telinga mereka dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, dengan sesuatu yang menyenangkan kepentingan dan telinga mereka, ketimbang mau memberi telinga untuk mendengar tentang kebenaran Tuhan. Nah, dikatakan bahwa jemaat Efesus ini perilaku yang baik sudah luntur. Jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula dan telah sangat dalam jatuh ke dalam hidup di luar kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih yang semula yang dimaksud di sini adalah kasih terhadap Tuhan dan firman-Nya dengan cara hidup dalam pengabdian kepada Tuhan, dengan menjaga kekudusan hidup dan selalu berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Artinya kita lebih cinta kepada kekudusan Allah daripada mengikuti hawa nafsu keinginan kita untuk melakukan kebejatan moral yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak menerima kasih karunia Tuhan itu. Karena itu firman Tuhan bagi kita semua. Mungkin di antara kita pendeta, diaken, penatua dan anggota
Yohanes ini juga mau disuruhkan kepada kita, yaitu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, sebab jika tidak demikian Tuhan akan datang kepadamu dan Tuhan akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Apa gambaran dari kaki dia ini? Kaki dia itu seperti tempat lilin ya, yang ada 7 itu. Berarti di situ kekudusan Tuhan, kesempurnaan Tuhan akan ambil dari hidup kita ketika kita tidak bertobat. Artinya tidak ada lagi yang baik yang bisa dilihat orang dari hidup kita kalau kita lebih memilih hidup dalam dosa daripada bertobat kembali kepada kasih Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan Tuhan akan mengambil kaki dia dari tempatmu, dan jika kita tidak bertobat, yaitu pertobatan yang dimaksud di sini adalah sungguh-sungguh menginsafi dan berpaling untuk melakukan yang lebih baik. Jika kita tidak bertobat, firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan menolak persekutuan umat yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah berdoa, yang sudah rajin memberi persepuluhan, mungkin persembahan syukur, ibadah dan tidak bolong-bolong, tetapi hidupnya masih melakukan kecemaran, kenajisan, dosa dan lain sebagainya yang menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan katakan Tuhan akan menolak persekutuan umat yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita melakukan dosa, awalnya dibilang tidak apa-apa, sedikit, kecil-kecil, atau tidak ada yang tahu, diam-diam kita lakukan, maka dosa yang diam-diam kita lakukan itu akan membawa kita kepada kejatuhan yang lebih dalam lagi. Nah, kalau kita sudah jatuh di dalam, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Seperti orang yang jatuh di lumpur hidup, dia hanya butuh penolong yang dari atas yang akan mengangkat dia keluar dari lumpur ini. Nah, kita juga hanya membutuhkan Tuhan sebagai penolong dan keselamatan kita untuk membawa kita keluar dari hidup yang penuh dengan dosa, kebejatan moral ini, dan kita diberikan kasih karunia untuk menikmati yang baik dari Tuhan selama kita ada di dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 6 bahwa siapapun di antara kamu yang tidak mau bertobat, maka Tuhan akan lebih lagi membuat kita larut dalam dosa kita. Jadi dengan kata lain, apa akibat kalau kita tidak mau bertobat? Mari semua buka Roma 1 ayat 26. Apa kata firman Tuhan di sini? Kalau kita sudah mendengar apa kehendak Tuhan, lalu kita masih menggerakkan hati dan menulikan telinga kita, maka ini yang akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Roma 1 ayat 26 bilang begini, akibat kalau kita tidak mau bertobat, yaitu karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah, kalau tadi ada bapak-bapak yang tidak setia dengan istri, ini akibatnya kalau tetap tidak mau bertobat. Dikatakan istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi ada akibat dari dosa yang dilakukan laki-laki yang tidak setia dengan pasangannya, bahwa istrinya juga nanti akan melakukan hal yang sama, mengganti persetubuhan yang wajar dengan hal yang tidak wajar. Apa itu? Saya rasa Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Banyak sekarang contoh-contoh hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan dengan melakukan kenajisan dan perselingkuhan yang tidak dikehendaki Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Wah, kalau suami istri tidak bertobat, saling balas-balas mereka. Suaminya bikin begini, istrinya juga gak bakal. Emang kamu aja yang bisa. Kapan selesai
Sehingga dikatakan mereka akan meninggalkan persetubuhan yang wajar dan menggantikan dengan yang tidak wajar. Jadi bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan, bagi kita semua. Lalu ayat 28 bilang begini Bapak Saudara, dari Roma 1 ayat 26 ini, Roma 1 ayat 28 bilang begini, dan karena mereka merasa perlu dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Oh, ini lebih parah lagi. Kenapa banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang tidak pantas? Karena ketika tadi yang pertama mereka sudah tidak setia dengan pasangan mereka, lalu dikatakan mereka telah dikutuk. Ayat 28 ini Allah menyerahkan kita ini orang-orang yang berdosa tadi kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Nah, kalau umat Tuhan sudah pikirannya terkutuk, maka yang baik tidak akan masuk, tidak akan berpengaruh dalam hidupnya, sehingga ia lebih melakukan lagi dosa yang membawa mereka jatuh lebih dalam kenajisan dan kemesuhan, lalu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Selanjutnya dikatakan bahwa tetapi kalau kita mau bertobat, nah ini kalau tadi tidak mau bertobat, kita akan diserahkan kepada hawa nafsu kedagingan kita dan pikiran kita akan terkutuk. Tetapi di ayat 7 dan 8 bacaan kita, di situ Yohanes juga memberikan jalan keluar bahwa tetapi kalau kamu mau bertobat, maka ayat 7 dan 8 menjadi jaminan bagi kita. Bagi mereka yang tetap setia berada pada kasih yang semula akan disebut sebagai pemenang. Jadi kalau kita memilih untuk setia kepada kasih Allah yang semula tadi dan tidak mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang menajiskan, maka dikatakan kita akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah, pemenang yang dimaksud di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang bersedia menolak hal-hal yang membawanya pada kebinasaan karena tidak setia pada firman. Mereka yang tergolong pemenang akan makan dari pohon kehidupan. Kalau dalam bacaan kita tadi di ayat 6 dan 7 sehingga ayat 8 katakan, yaitu menunjuk pada hal-hal yang akan terjadi, yaitu waktu kembalinya Tuhan Yesus dan duduk makan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan yang kekal. Dengan simbol dikatakan dalam bacaan kita tadi itu, barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau bertobat, maka kita akan diberikan pohon kehidupan yang akan membuat kita bisa bangkit kembali dari kejatuhan kita. Kalau kita mau kembali kepada kasih semula, dan kita akan disebut sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Wahyu 3 ayat 19 bilang begini. Wahyu 3 ayat 19 bilang begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diberkati dengan seruan Yohanes untuk bertobat, sebagaimana dikatakan di ayat 7 bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maka kita akan diberikan kasih karunia, kekuatan, kemampuan untuk bisa menempuhnya. Karena kalau Wahyu 3:19 bilang ini, kalau kita masih ditegur, berarti Tuhan sayang kepada kita. Sebab barang siapa kukasihi, ia ditegur dan kuhajar. Hajaran Tuhan ini menghidupkan iman kita. Karena itu kalau kita mendengar
janganlah menutup hati dan memulihkan telinga kita, tetapi marilah kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan yang sanggup memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita mampu menikmati yang baik. Jika kita melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes ini, maka kita akan melihat bagaimana luar dari pertobatan itu. Jadi Yohanes menggambarkan bahwa pertobatan itu seperti jalan untuk bermetamorfosis. Ya, kalau contoh metamorfosis kita lihat pada ulat yang menjadi dari apa dulu itu? Ulat menjadi kupu-kupu dari kepompong yang tadinya jelek, lalu berubah terus bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, Tuhan pun mau kita seperti itu, ada perubahan dalam pertobatan iman kita. Kalau tadi kita masih melakukan dosa, ketika kita dengar firman ini, bertobat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan diubah menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tekun, yang dikuatkan, yang diberkati, bahwa meskipun banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, tetapi bersama dengan Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, kita sanggup melewati dan bahkan keluar sebagai pemenang. Sebab di dalam kasih, lapisan-lapisan ego yang melunak, yang tadi keras itu akan melunak dengan cair. Karena itu lewat firman Tuhan hari ini, Yohanes berpesan bagi kita semua bahwa biarlah di dalam kasih, juga dalam sejarah kepemimpinan GPIB yang sudah memasuki usia ke-73 tahun hari ini, semakin dipimpin, diberkati ke dalam keberhasilan-keberhasilan tertinggi. Karena itulah cara kita mengucap syukur ketika ada pertobatan yang diawali dengan kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan siap melakukan kasih mula-mula, yaitu hidup sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia yang bisa membuat iman kita luntur, membuat kita goyah seperti jemaat di Efesus, bahwa dia tadinya tekun, tadinya sabar, tadinya beriman, tetapi ada penderitaan, ada pergumulan, mereka dengan cepat meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka lebih jatuh lagi, lebih dalam kepada dosa. Mari kita belajar bersyukur lewat mau berkomitmen hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih kepada Allah. Bahwa kalau kita mau mengasihi Allah, seperti saya katakan dalam ibadah keluarga, maka pasti kita mau meninggalkan dosa kita, dan pasti kita mau berubah, mau berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena itu melekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepadanya, maka Tuhan dan firman-Nya juga akan melekat kepada kita. Dirgahayu GPIB dan denyut nadi kasih GPIB akan membawa jemaat pria mulia ini dan semua jemaat GPIB dimanapun berada semakin terbang tinggi, merobek awan menuju puncak-puncak mulia. Tuhan memberkati. Amin.